Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami menaikkan ucapan syukur dan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam segala aktivitas kami yang sudah kami kerjakan di sepanjang hari ini. Malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami akan beristirahat, kami datang lagi bersekutu dengan Engkau, dan kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami renungkan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini terdapat di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jikalau ia berjalan dalam gelap dan tidak ada cahaya baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasanya berjalan dalam gelap? Kita tidak bisa melihat jalan di depan. Kita ragu, apakah yang kita injak adalah aman? Kita akan bergerak dengan hati-hati. Bahkan kita merasa terancam oleh hal-hal yang tidak tampak. Kadang kita akan diam saja. Kita takut membuat kesalahan. Karena kita bisa saja tersandung, terjatuh, dan merasa kehilangan arah. Banyak orang pernah mengalami hal itu, baik secara fisik, secara mental, bahkan secara rohani. Yesaya 50 ayat yang ke-10 berbicara dengan jujur tentang kemungkinan bahwa seseorang yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan suara hamba-Nya, bisa mengalami saat di mana ia berjalan dalam gelap dan tidak ada cahaya baginya. Ini sangat kontras dengan apa yang sering kita pikirkan tentang kehidupan rohani. Kita mengira bahwa mengikuti Tuhan berarti selalu dalam terang, selalu jelas, selalu tahu harus kemana melangkah. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa bahkan orang benar bisa mengalami kegelapan. Apa arti berjalan dalam gelap di sini? Ini berarti bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita berdoa, tapi sepertinya langit tertutup. Kita menanti jawaban, tapi suara Tuhan tidak terdengar. Kita membaca firman Tuhan, tapi seolah tidak ada yang masuk. Kita mencoba bertahan, tapi hati kita lelah. Kita merasa sendirian. Kita merasa ditinggalkan. Kita bertanya-tanya, apakah Tuhan masih bersama kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini tidak berarti bahwa kita telah gagal. Firman Tuhan ini ditujukan kepada mereka yang takut akan Tuhan. Ini berarti bahwa kegelapan bukan tanda bahwa kita tidak cukup rohani. Justru ini adalah bagian dari perjalanan iman. Tuhan sedang membawa kita masuk lebih dalam, mengajarkan kita untuk berjalan bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mengapa Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam kegelapan? Bukan karena Ia ingin menghukum kita, melainkan karena Ia ingin membentuk kita. Dalam gelap,
kita belajar mengenal suaranya. Dalam gelap, kita belajar menggenggam tangannya. Dalam gelap, kita belajar bersandar, bukan pada pengertian sendiri, tetapi pada kasih dan kuasa Tuhan yang tidak berubah. Mari kita lihat beberapa contoh dari dalam Alkitab. Yang pertama, Abraham, bapa orang beriman. Dia dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya, menuju negeri yang belum pernah ia lihat. Ia berjalan tanpa peta, tanpa jaminan, hanya karena Tuhan berkata, "Pergilah." Itu adalah perjalanan dalam kegelapan. Tapi Abraham taat, dan karena itu, ia disebut sahabat Allah. Yusuf, saat berusia 17 tahun, menerima mimpi besar dari Tuhan. Tapi bukannya langsung naik. Ia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dijebloskan ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah, dan dijebloskan ke dalam penjara. Tahun demi tahun ia mengalami penderitaan. Ia berjalan dalam gelap. Tapi dalam kegelapan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan pada waktunya, Yusuf diangkat menjadi pemimpin di Mesir dan menjadi penyelamat bagi bangsanya. Ayub adalah contoh yang luar biasa. Ia kehilangan semua yang ia punya. Anak-anak, kekayaan, dan kesehatannya sendiri. Teman-temannya menuduhnya, bahkan istrinya menyuruhnya mengutuk Tuhan. Tapi di tengah penderitaan itu, Ayub berkata, "Sekalipun ia membunuh aku akan tetap berharap kepadanya." Inilah iman dalam kegelapan. Bahkan Yesus sendiri, saat di kayu salib, dia berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus mengalami kegelapan mutlak, bukan karena ia berdosa, tapi karena ia menanggung dosa kita. Dalam kegelapan itu, ia tetap menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Jadi jika malam ini saudara sedang dalam masa gelap, jangan merasa terasing dari Tuhan. Saudara justru sedang berjalan dalam jejak banyak pahlawan iman. Saudara sedang dibentuk, dibersihkan, dan dipersiapkan. Apa yang harus kita lakukan saat berjalan dalam gelap? Firman Tuhan berkata, "Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada nama Tuhan berarti kita mengingat siapa Dia. Nama Tuhan melambangkan karakternya, kasih setia, kebenaran, kekudusan, kuasa, belas kasihan, dan keadilan. Saat kita tidak mengerti jalannya, kita tetap bisa percaya kepada hatinya. Kita tahu bahwa ia baik. Kita tahu bahwa ia setia. Kita tahu bahwa ia tidak pernah gagal. Bersandar kepada Tuhan berarti kita tidak bertumpu pada kekuatan kita sendiri. Kita berserah. Kita meletakkan kendali di tangan Tuhan. Kita mengakui bahwa hanya Dia yang bisa menuntun kita keluar dari gelap. Mungkin saudara berkata, "Tapi saya sudah menunggu terlalu lama. Doa saya tidak dijawab. Saya tidak kuat lagi." Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah datang terlambat. Ia sedang memurnikan iman kita. Ia sedang mempersiapkan hati kita untuk menerima yang terbaik darinya. Tuhan tidak menjanjikan bahwa jalan kita selalu terang.
tetapi Ia berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Dan seringkali, di masa paling gelap itulah, kita merasakan kehadiran Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahwa kegelapan akan berlalu, fajar akan terbit, terang Tuhan akan datang. Dan ketika saat itu tiba, saudara akan bersyukur karena saudara memilih untuk tetap percaya. Saudara akan melihat bahwa iman saudara tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama malam ini. Terima kasih karena firman-Mu malam ini yang telah meneguhkan kami di tengah masa gelap kami. Sesungguhnya Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu kekhawatiran kami. Engkau tahu betapa kami sering tidak mengerti jalan-Mu. Tapi malam ini, kami memilih untuk percaya. Kami percaya kepada nama-Mu yang kudus dan setia. Kami bersandar kepada-Mu, ya Allah. Kami tidak ingin berjalan menurut kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau, ya Tuhan. Peganglah tangan kami dan tuntunlah kami. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi, Engkau Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Kami percaya Engkau sanggup untuk menolong. Bagi yang sedang sakit, jamalah dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Nyatakanlah kesembuhan yang daripada-Mu. Engkau Tuhan pengharapan kami. Engkau Tuhan sumber kehidupan kami. Kami percaya Engkau setia, yang tidak akan pernah membiarkan kami. Kami serahkan sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan bangunkanlah kiranya kami besok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Inilah yang menjadi doa kami, ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara semuanya. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.